وصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد Asyirul habaib al-kiram, habaib yang kita cintai, para guru, para asatidz, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita senantiasa mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini, di malam yang baik, dalam acara yang baik, bersama orang-orang yang baik, untuk kita bersama mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan ini terus bersama kita, dan manfaat dari kebaikan ini juga terus ada untuk orang-orang setelah kita, terutama anak-anak kita, cucu dan seterusnya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal habaib yang kita cintai, wabil khusus akhina fillah sahibul majlis Al-Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid. Kita doain beliau juga sehat afiat, terus panjang umur, terus memberikan manfaat untuk kita semua, dan juga para habaib lain, Habib Syekh, begitu juga Al-Habib Ali dan akhina Al-Habib Ahmad Fauzi bin Abdullah Al-Kaf, Habibana Ubaidillah bin Ahmad Al-Kaf, dan seluruh habaib, Habib Ja'far, begitu juga Habib Abu Bakar dan seluruhnya. Semoga insyaallah kita semua senantiasa mendapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alangkah nikmat hidup di dunia ini kalau kita bisa merasakan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada satu gambaran yang Rasulullah SAW katakan, sampaikan kepada kita, hadis yang sering kali kita dengar, terutama para talabatul ilm, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqqihhu fid din." Apabila Allah, siapapun yang Allah inginkan untuk Allah berikan baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan tuntun dia untuk bisa mengerti dan memahami agama. Alhamdulillah, majlis ini adalah di antara salah satu media wasilah linatafaqqah fid din, untuk kita saling bisa memahami agama kita. Hadirin rahimakumullah, ad-din, agama adalah yang paling utama buat kita. Syariat adalah pembimbing dalam kehidupan kita. Tidak akan sempurna manusia menjalani hidup di dunia ini tanpa adanya bimbingan syariat atau agama. Dan alhamdulillah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan nikmat besar, di mana kita menjadi sebaik-baiknya umat, dengan sebaik-baiknya Nabi dan Rasul, dan sudah pasti sebaik-baiknya syariat. Hadirin rahimakumullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mempelajari bidayat ulum diniyah, ilmu agama, kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ketika mempelajari makna kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Di dalam kitab-kitab yang sering mungkin atau pernah kita pelajari disebutkan di situ, wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai utusannya, dibangkitkan oleh Allah sebagai utusannya. Tujuannya apa? Li hidayatin nas wa li takmili ma'ashihim wa ma'adihim, untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia agar sempurna kehidupan manusia itu, ya, kehidupan dia di dunia bahkan sampai nanti dia di akhirat. Dan hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkas syariat ini dengan kalimat akhlak yang disempurnakan oleh Allah, disempurnakan oleh keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita akan bisa memahami pentingnya agama. Innama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah, syariat disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama menjadi sempurna dengan adanya syariat, dan lebih sempurna lagi di bawah syariat bimbingan petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, dulu di kalangan kaum Arab terkenal ada seseorang yang memiliki kedermawanan yang sangat istimewa, yang dikenal dengan nama Hatim At-Ta'i. Hatim, orangnya dermawan, nggak perhitungan, apalagi dengan adanya tamu. Ini sebelum Islam. Hatim ketika ada orang datang bertamu, satu orang aja, nggak tanggung-tanggung dia sembelihkan kambing atau hewan-hewan lain yang layak disembelih. Ketika ada orang lain setelahnya datang lagi, tidak ingin mengurangi rasa hormatnya kepada tamu yang duluan datang, untuk tamu kedua yang datang dalam waktu yang tidak berlamaan, dia sembelihkan lagi satu ekor lagi. Gak mau kambing yang tadi untuk tamu lain, ini khusus buat kamu. Ada tamu lagi datang, dia sembelih lagi. Masya Allah, baik gak orang kayak begini? Dermawan gak begini? Akhlak mulia gak begini? Tapi hal seperti ini dipandang oleh syariat tidak sempurna. Maka datangnya syariat membawa kesempurnaan untuk hal-hal yang ada, terlebih lagi hal-hal yang tidak baik. Hal yang baik pun ikut disempurnakan oleh syariat. Di dalam syariat hal ini dinamakan israf, berlebihan, yang mengundang tabdzir. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita, mengajarkan kita, membimbing kita, menuntun kita untuk kita ini jadi orang sempurna dalam segala hal. Bahkan hal yang mungkin menurut kita, pandangan kita sebagai manusia itu baik, tapi akan menjadi lebih sempurna dan lebih baik kalau itu sesuai dengan tuntunan syariat. Terlebih lagi, apalagi kalau urusan gak baik, urusan yang tidak baik, hadirin rahimakumullah. Nah, alhamdulillah malam ini kita merasakan nikmat luar biasa. Semoga insya Allah duduknya kita di majelis seperti ini menjadi pembuka jalan untuk Allah terus memberikan kebaikan buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, kita menyadari, kita mengetahui bahwa kita ini butuh, sangat membutuhkan, fakir akan bimbingan, akan tuntunan, akan nasihat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita banyak sekali
dengan dasar sifat Rahman yang Allah miliki, sifat Rahim, Allah Ta'ala tuntun kita. Setelah iman yang Allah berikan, Allah juga tidak lepas kita dengan keimanan itu, namun Allah Ta'ala terus berikan kepada kita taufik untuk kita terus mendapatkan kebaikan. Ada satu hal menarik dalam salah satu kalimat yang saya lihat sendiri dari akhina fillah Al-Habib Mujtaba bin Syahab, jazakallahu khair. Dia bawakan satu cerita bahwa ada seseorang bertanya kepada Habib Abdul Qadir As-Segaf. Ada orang terdekat muridnya Habib Abdul Qadir, beliau bertanya, "Ya Habib, kita ini kalau duduk dengan antum, duduk di majelis-majelis seperti ini, kita merasakan khusyuk, tenang, tentram, ya? Yang tidak kita rasakan saat kita sedang bahkan lagi sholat. Kita kalau lagi sholat, Masya Allah, ya? Tapi kalau duduk di majelis, apalagi duduk dengan orang soleh, apalagi kalau dia itu wali minal awliya, Masya Allah, duduk di majelis saja bikin hati tenang, khusyuk, pikiran macam-macam hilang, ya. Urusan hutang, urusan piutang, urusan apa aja urusan hilang. Saking khusyuknya bahkan nggak sedikit orang ngantuk di majelisnya. Tidur bahkan ada. Khusyuk, tenang, enak. Bahkan kalau dia memperhatikan, mengikuti dengan seksama kehadiran dirinya di majelis, Masya Allah, dia akan ikut terbawa suasana. Ada orang ceramah tentang azab, dia mukanya beda. Ya Allah, astagfirullah. Kalau dia ikut majelis, dia bertanya kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Lalu apa jawab beliau? Ya waladi, wahai anakku, julusuka amamuna, duduknya ente orang dekat kami di sini, di depan kami, sama kami adalah ta'arufun minallah ilaik. Ini merupakan gambaran Allah ingin memperkenalkan zatnya kepada kita. Allah yang ngajak kita ngumpul di sini, ente kenal sama anak sini. Anak kenalin tentang diri anak, tentang zat anak. Masya Allah. Allah yang narik kita. Adapun kita lagi sholat, sholat wajib khusyuk. Harus berupaya buat kita ini bisa khudu', hadir. Ala kulli hal, jazahullahu khairan Imamuna Nawawi rahimahullah. Yaktafi binal hudur inda salat, inda takbiratul ihram. Cukup saat takbiratul ihram aja kita. Selebihnya harus usaha kita. Usaha terus. Ya, kadang kita lagi sholat, Masya Allah, yang datang pikiran macam-macam. Orang sombong sholat di sawah, Allahu Akbar, baru selesai takbir, udah pikirannya umroh. Jauh banget ya. Lalu pikirannya ke sana, ke sini, Masya Allah. Diajak ke sana, macam-macam. Ada mikirin yang udah 30 tahun lalu. Ada yang lagi sholat mikir yang belum datang. Masya Allah, macam-macam pikiran. Ini kalau lagi sholat, ini lagi sholat. Jadi sekarang kembali untuk urusan ini, yang punya pikiran siapa? Kita lagi sholat, yang punya pikiran siapa? Ya kita. Kalau kita lagi sholat, pikiran kita umroh, gimana caranya? Jemput, panggil, ngapain jauh-jauh? Kita lagi di sawah, sholat, balik lagi sini, ikut sholat. Kita punya pikiran lagi sholat ke pasar, jemput, jangan jauh sini. Kita lagi sholat, ikut sholat dulu. Nah, ini upaya. Kenapa? Karena ketika kita sholat adalah bentuk tagarrubuna ilallah. Ya, kita merupakan bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Digambarkan dalam hadis qudsi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya fi ma aftaratuhu alaihi. Ya, digambarkan oleh hadis qudsi bahwasanya tidaklah seorang hamba dia terus mendekatkan dirinya padaku. Artinya ini upaya. Tapi kalau kita duduk seperti ini, hadirin, adalah
bentuk di mana Allah memilih kita untuk Allah kenalkan zatnya bagi kita. Masya Allah. Maka dari itu, kadang kenapa kok kita susah udah ikut majelis tiap minggu masih aja macam-macam ya urusan dunia ini. Ya karena keluar dari majelis kita udah kena hijab lagi, kena penghalang lagi, kena hal yang bikin kita mental lagi. Apa itu? Dunia. Keluar dari masjid udah ngurusin barang gimana? Habis toko gimana itu perangkat macam-macam urusan dunia lagi mas. Ya, udah tertutup lagi. Tapi alhamdulillah Allah nggak capek ajak kita. Allah terus bantu kita, tolong kita, berikan taufiknya pada kita. Maka hadirin rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arud. Ayo sambut. Ayo sambut. Kalau kita mau nyambut, Masya Allah, pelan-pelan. Kita saat duduk di tempat baik, kita kadang nonton TV aja bisa khusyuk. Ya? Orang main HP bisa khusyuk. Orang lagi main HP asyik sambil jalan main nyemplung pas khusyuk. Lagi nonton TV khusyuk. Dipanggil orang assalamualaikum, masakan gosong nggak sadar, khusyuk. Oleh karena itu, alhamdulillah sekali lagi mudah-mudahan kita terus bisa dapat kebaikan ini ya. Amin. Alhamdulillah. Kita doakan guru-guru kita yang selalu mau terus memfasilitasi, menuntun kita, membimbing kita, memediasi kita untuk bisa ada dalam tempat-tempat seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur mereka ini. Amin ya Rabb. Dijaga mereka dari segala keburukan. Amin. Dan kita minta mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan terus untuk kita kebaikan, Allah matikan kita dalam keadaan yang baik insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin apa yang bisa Al-Faqih sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.